السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin, salat Idul Fitri Masjid At-Taqwa Semboro Kidul yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebulan penuh kita berlatih, berpuasa, dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka supaya menjadi hamba yang bertakwa. Bulan Ramadan bisa kita ambil manfaat. Idul Fitri kita pun juga mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperoleh pelajaran dari Ramadan dan Idul Fitri pada kesempatan ini? Yang pertama adalah Ramadan yang kita lewati dengan kewajiban berpuasa, semoga menambah ketakwaan dan diampuni dosa-dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, momen Ramadan dan Idul Fitri ini adalah momen memaafkan dan meminta maaf. Ada kisah pada hari kiamat nanti, ada dua orang yang duduk bersimpu sambil menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wadul, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, "Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku." Kemudian Allah menjawab, "Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun." Bayangkan, diwatulno, tetapi yang diwatuli nggak punya apa-apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak putus asa orang tadi itu, "Ya Rabb, kalau begitu biarlah
dosa-dosaku dipikul olehnya. Sampai di sini ketika Rasulullah melihat cerita ini, apa yang terjadi? Rasulullah menangis. Sebenarnya untuk apa Rasulullah menangis? Dirinya sendiri beliau masuk surganya Allah jelas jaminannya. Tapi ketika mendengar umatnya mau masuk neraka, beliau menangis. Karena beliau tidak egois, tidak ingin dirinya sendiri yang masuk ke dalam surganya Allah, tapi mau mengajak keluarganya, umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan kisahnya. Kata Allah, sekarang angkat kepalamu. Maksudnya dua orang itu tadi. Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, "Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertatahkan intan berlian." Orang yang mengadukan tadi ngomong, istana-istana itu untuk Nabi yang mana ya Rabb? Dia mengatakan untuk Nabi yang mana karena sangat mewahnya yang tidak pernah terbesit di dunia ini. Untuk orang siddiq yang mana ya Rabb? Untuk syuhada yang mana ya Rabb? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Orang itu bingung lagi. Di akhirat tidak bisa bawa uang, tidak bisa bawa perhiasan, tidak bisa bawa harta, tetapi disuruh bayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bakal mampu membayar harganya ya Rabb, kata orang tadi. Engkau mampu membayar harganya, kata Allah. Orang itu heran. Dengan cara apa saya membayar ya Rabb? Caranya sederhana. Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku. Akhirnya orang itu, ya Rabb, kini aku memaafkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu indah, begitu megah surganya para pemaaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disiapkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang pemaaf. Beliau disiapkan oleh Allah untuk selalu bersih hatinya sehingga mudah memaafkan. Orang yang sulit memaafkan karena hatinya kotor, orang yang sulit memaafkan karena hatinya banyak debu-debu dunia, orang yang sulit memaafkan karena banyaknya dalam hatinya ada iri dan dengki. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita pun sebagai manusia biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk seorang anak untuk selalu memohonkan ampun untuk orang tuanya, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Karena apa? Orang tua ini banyak dosa dan kesalahan. Oleh karena itu butuh bantuan anak-anak kita untuk mendoakan kita, terutama ketika kita sudah di alam kubur. Begitu juga dengan orang tua yang baik hati, yang mau mengajak keluarganya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa mendoakan seorang anak, mendoakan anak-anaknya agar masuk surganya Allah. Yang didoakan apa saja, bukan hanya sekedar mengejar kesuksesan di dunia, tetapi juga mengejar kesuksesan di akhirat. Ya Allah, ampunilah anak-anakku, ampunilah dosa-dosa anakku, jadikanlah dia bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang selalu kita doakan. Begitu juga seorang anak mendoakan orang tuanya, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan kasihnilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi saya waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Doa orang tua, doa anak ini sama-sama penting. Jangan sampai orang tua itu meremehkan anaknya karena masih kecil, karena mungkin ibadahnya kurang, sehingga dia jarang minta doa kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, karena orang tua banyak lupa, banyak salah, sehingga anak-anak lupa minta doa kepada orang tuanya. Ketika dua-duanya saling mendoakan, insya Allah Allah akan masukkan bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Ya, waktu saya mengobati seseorang berbekam dan dia bercerita, dia mengeluhkan, mengadukan tentang anaknya yang sering pulang malam. Jam 1 malam dia baru pulang, main sepeda-sepedaan. Dan naudzubillah, kasihan kemarin di daerah sebelum pom bensin dari sini Salaan ada korban karena ya mungkin semua takdir dari Allah ya, dan meninggal dunialah dia dalam perjalanan bersepedaan. Kembali ke cerita, dia mengadukan kepada seseorang temannya, anakku sering pulang malam, apa yang harus saya lakukan? Malah yang diadui tadi itu balik menceritakan tentang anaknya. Anak sampai tidak seberapa, Pak. Loh, anak saya ini loh pulang jam 3 malam tapi teler. Tiap hari begitu, pulang jam 3 malam. Dia masih remaja, masa depannya masih jauh. Tetapi apa yang terjadi? Orang tua yang mengerti tentang akhirat, orang tua yang mengerti tentang agama, ditunggulah anak itu pulang jam 3 setiap hari. Yang antarkan teman laki-laki perempuan kondisinya mabuk. Terus apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Apakah membentaknya? Apakah memukulnya? Apakah memasukkannya ke kolam? Apakah mengikatnya? Apakah melaporkannya ke polisi? Tidak. Dituntun anak itu ke tempat tidur. Ayo nak, tidur ya. Ketika tidur, sambil menidurkan si ibu ini tadi, dia walaupun kondisinya hatinya sakit karena anaknya mabuk-mabukan, walaupun hatinya luka karena anaknya sering pulang malam, walaupun hatinya mungkin menjerit karena anaknya kondisinya begini, apa yang dilakukan seorang ibu ini? Ibaratnya ibu ini posisinya dizalimi oleh seorang anak. Ingat, kesempatan seseorang itu ketika dizalimi adalah mendoakan kebaikan, bukan memarahi, bukan melaknat, bukan mengata-ngatai kata-kata masuk neraka kamu. Tidak, karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini? Dia dengan mengelus anaknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah anakku ke jalan yang lurus. Ya Allah, sukseskanlah dia dunia dan akhirat. Ya Allah, macam-macam permintaan kebaikan yang dilantunkan dia, yang didoakan dia kepada anaknya dan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Zat yang maha mengabulkan segala doa. Waktu sudah berlalu, doa-doa seorang ibu ini tidak lepas untuk mendoakan kebaikan seorang anak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi bos besar dari sebuah minuman. Bukan minuman yang memabukkan lagi, tapi minuman kesehatan. Dan Masya Allah, apa yang dia lakukan? Dia ternyata mendengar doa-doa ibunya ketika kondisinya setengah mabuk, ketika kondisinya mabuk. Dia paham doa-doa ibunya, dan dia juga melaksanakan kebaikan, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai rasa cintanya kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama, setiap bulan minimal dia transfer uang 15 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hanya itu saja, ketika ibunya ingin bersedekah, transfer lagi 10 juta lagi untuk dibagi-bagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah doa-doa kebaikan yang harus kita lantunkan kepada anak cucu kita.
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga kita bisa mengajak semua keluarga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah momen Ramadan dan Idul Fitri ini adalah momen kita bersama-sama bersilaturahmi kepada kerabat terutama dan juga kepada orang tua. Disampaikan dalam hadis, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan beribadah dengan sempurna, jangan syirik. Jangan jadikan momen Ramadan ini pergi ke kuburan minta kepada ahli kubur agar rezekinya lancar. Tidak. Tujuan ke kuburan adalah mendoakan si mayit, mendoakan ahli kubur agar diampuni dosanya dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan mendirikan salat, tunaikan zakat, dan jalin silaturahmi dengan orang tua. Orang tua pintu surga kita yang pertama. Kalau kita ingin masuk surga dengan cepat, berbakti kepada orang tua. Saya juga punya orang tua, panjenengan juga punya orang tua. Kita punya waktu yang diberikan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Sampai kapan seorang anak itu berbakti kepada orang tua? Apakah sampai orang tuanya meninggal? Apakah sampai orang tuanya menghembuskan nafas yang terakhir? Tidak. Kita berbakti kepada orang tua sampai kita yang wafat. Kita berbakti kepada orang tua kita sampai kita yang meninggal dunia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada kisah seorang yang berbakti kepada orang tuanya pada zaman tabi'in, Hasan Basri. Hasan Basri kedatangan seseorang yang dia orang ini merawat orang tuanya kurang lebih 10 tahun. Merawat orang tuanya 10 tahun luar biasa. Pada zaman itu tidak ada pampers. Pada zaman itu mungkin tidak ada cara untuk menampung kotoran, mungkin sekedar kain. Tetapi si anak ini mengadukan ke Hasan Basri, "Wahai Hasan Basri, saya merawat orang tua saya yang stroke, tidak bisa berjalan, tidak bisa pergi ke kamar mandi. Saya nadai air kencingnya dengan tangan saya. Saya nadai kotorannya dengan tangan saya. Itu saya lakukan 10 tahun. Apakah hal ini sudah menjadikan saya membalas budi baik orang tua saya?" Apa jawabannya? Segitunya perjuangan seorang anak ini merawat orang tuanya yang stroke, merawat ayahnya yang stroke. Yang stroke adalah ayahnya. Tetapi jawaban Hasan Basri, apakah dia termasuk orang yang sudah membalas budi baik perjuangan ayahnya? Dia mengatakan belum. Allahu Akbar. Sekarang enak, pampers banyak, kita bisa menadai kotoran orang tua kita dengan pampers. Dia tidak, dengan tangannya. Bayangkan, bisa dibayangkan. Tetapi jawaban ulama terkenal tabi'in Hasan Basri mengatakan belum. Loh, kenapa kok bisa? Saya sudah berjuang, keringat dan lain sebagainya. Ingat, wahai anak, ini bahasa saya. Dahulu ketika engkau masih kecil, ketika engkau dalam buayan, ayahmu ini berdoa, mendoakan engkau kelak menjadi anak yang hebat, menjadi seorang ulama yang hebat. Sedangkan engkau, wahai anak, ketika merawat orang tuamu, apalagi engkau merawat 10 tahun, apa yang kau doakan kepada Allah? Engkau berdoa agar ayahmu cepat mati. Engkau berdoa agar ayahmu cepat meninggalkan dunia ini karena engkau capek merawatnya. Dan engkau bebas
berbuat yang lain agar tidak merawat orang tuamu ini. Itulah jawaban Hasan Basri. Bedanya dia mengatakan, engkau tidak akan mampu membalas ayahmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, banyak orang yang datang ke saya mengadukan tentang orang tuanya yang sudah sakit, tidak sadarkan diri, dengan tujuan untuk meruqyahnya, dan tujuannya tiada lain adalah supaya dia cepat meninggal dunia dengan husnul khatimah. Perbuatan ini enggak salah, tetapi di sisi lain bedalah antara seorang ayah mendoakan anaknya agar dia menjadi orang yang terkenal, seorang ulama. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi oleh karena itu, kita walaupun berjuang mati-matian untuk berbakti kepada orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedih ketika kita mendengarkan ada seorang nenek-nenek yang merawat 5 cucunya, kemudian merawat dengan segenap tenaga, harta, tetapi ketika dia sudah dewasa, apa balas budi baik kepada neneknya itu tadi? Na'udzubillah min dzalik. Neneknya karena sudah tidak dibutuhkan, sudah tua renta dia, sudah gak mampu dia, sudah kelihatannya mungkin tidak secantik dahulu, tidak sekuat dahulu, jalan pun sempoyongan. Akhirnya yang terjadi adalah si nenek ini diletakkan di panti jompo, yang dimana dia kerinduan kepada anak cucunya sangat-sangat besar, tetapi dia tinggal begitu saja di panti jompo. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dan memberikan ultimatum untuk anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, momen Ramadan ini momen kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Momen diri kita untuk menjaga nama baik diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Oleh karena itu, seyogianya kewajiban kita menjaga kehormatan kaum muslimin. Seyogianya kewajiban kita adalah menjaga aib keluarga kita dan kaum muslimin. Karena apa? Kelak orang yang tidak menjaga kehormatan pasangannya akan dicapik-capik ular di yaumil akhir. Orang yang tidak menjaga aib dari pasangannya pun nanti di hari kiamat orang itu akan ditemani dengan ular yang besar. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular besar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita selalu menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, dan kita saling mendoakan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.